Ya Arhamar Rahimin, irhamna. Jika seseorang kamu meninggal dunia, ketika menghadapi sakaratil maut, idza mata ahadukum, jika di antara kalian sudah menghadapi maut, uridha alaihi maq'aduhu ghudwatan wa asyiyatan imman nar wa immal jannah, maka diperlihatkan kepadanya baik waktu pagi maupun petang, yaitu neraka dan surga. Kemudian dikatakan bahwa inilah tempat diamnya engkau nanti, engkau akan dikirim ke situ. Ya, jadi ketika ada orang hendak meninggal dunia menghadapi sakaratil maut, maka dia sudah dibayangkan, sudah diberikan kabar, baik itu kabar gembira maupun kabar kesedihan. Bergantung orang yang meninggalnya seperti apa. Kalau dia yang meninggal adalah orang yang beriman, orang yang ahli ibadah, maka tentu ketika dia meninggal dunia, immal jannatu, yang akan diperlihatkan adalah surga. Tetapi seandainya orang yang menghadapi maut itu adalah kelompok orang-orang yang ahli pembuat dosa, orang-orang yang suka berfoya-foya dengan maksiat, orang yang enggan untuk bertaubat ketika dia berbuat dosa, dan saat kemudian dia mati, maka ketika menghadapi masa-masa sakaratil maut, dia diberikan kabar duka, ya, kabar kesedihan, imman naru, yaitu gambaran tentang neraka. Hada maq'aduka, inilah tempat kamu nanti. Jadi ada suara ketika itu bahwa saat kau diberikan gambaran surga dan saat kau diberikan gambaran neraka, hada maq'aduka, inilah tempatmu nanti. Hatta tub'atsa ilai, engkau akan dikirim di situ. Sampai hari berbangkitnya. Ini tentu peristiwa yang sangat menakutkan bagi kita, ya. Semua kita ketika menghadapi sakaratil maut, idza mata, ketika kita mati, ketika sang ruh ini akan segera dicabut, kita akan diberikan dua gambaran. Boleh jadi yang diberikan oleh kita adalah gambaran tentang surga, tetapi sangat boleh jadi pula gambaran yang diberikan kepada kita adalah neraka. Na'udzubillah min dzalik. Semua itu bergantung dari siapakah orangnya yang meninggal dunia itu. Bagi orang yang beriman, yang ahli ibadah, tidak mungkin oleh Allah diberikan gambaran neraka. Bagi mereka orang yang suka membuat dosa, orang yang menyepelekan taubat, orang yang meninggalkan agama, meninggalkan ibadah, tidak beriman kepada Allah, ya tidak mungkin orang semacam ini diberikan kabar gembira, gambaran tentang surga. Semua dikembalikan oleh jenis manusianya masing-masing. Seperti apakah dia? Orang yang berimankah atau orang yang kafirkah? Orang yang taatkah atau orang yang membangkang akan perintah Allah? Ya semua kita khawatir, ya. Kita khawatir dan kita tidak tahu kita kelompok yang mana. Tetapi kita harus optimis bahwa kalau kita ingin mendapatkan gambaran tentang surga ketika proses kematian itu, ya tentu semasa hidup ini kita laksanakanlah perintah Allah, kita jauhilah larangan Allah. Bahkan ada satu keterangan hadis bahwa ketika orang menghadapi sakaratil maut, iblis ini menghantui orang-orang yang akan meninggal dunia. Kalau yang meninggalnya adalah orang yang beriman, iblis berusaha semaksimal mungkin bagaimana melunturkan iman orang yang akan meninggal dunia. Bagaimana melepaskan iman orang yang sedang menghadapi sakaratil maut kalau memang di antara orang-orang yang beriman. Dulu waktu ketika lahir, mereka mungkin sia-sia, ya. Bayi-bayi muslim ketika lahir ke alam dunia ini kan langsung dicegat yang namanya azan, ya. Langsung dicegat dengan azan. Sehingga bayi-bayi muslim ini
Sulit bagi iblis untuk menanamkan benih-benih kekafirannya. Sebab bayi kalau sudah dilantunkan adzan ketika lahir, ini merupakan bentuk tameng ya, bentuk pelapisan seorang bayi, pelapisan akidah, penanaman akidah bagi seorang bayi. Maka seorang bayi muslim hendaklah ketika lahir segera diadzanin sebelum langsung dipegang oleh iblis. Karena bagaimanapun iblis ketika ada bayi-bayi muslim yang lahir, bagaimana caranya agar dia menanamkan benih-benih kekafiran dalam batin seorang bayi. Kalau kemudian bayi muslim lahir diadzankan, ya, telinga kanan dikomatkan telinga kiri, maka bayi-bayi muslim sudah dilapisi dengan kekuatan awal ya, kekuatan akidah melalui kalimat-kalimat adzan. Di sini iblis putus asa. Jangan sampai terlambat ya, bayi kemudian lama begitu lahir dibiarkan saja, kalau langsung diadzan, ini bahaya. Karena iblis akan berlomba dengan kita ketika bayi itu lahir. Ya. Kalau dia yang mengadzankan, oh bahaya. Adzannya iblis ya bahaya, nanti menanamkan jiwa-jiwa kekafiran kepada anak. Kalau kemudian iblis gagal, sang bayi itu lahir dia gagal menanamkan kekafiran, maka iblis akan menunggu saat bayi itu kelak menjadi orang yang sudah tua. Ketika meninggal dunia, iblis akan datang kembali. Mungkin cara kita, dulu waktu kamu bayi, aku gagal mengkafirkan kamu. Tapi sekarang kau menghadapi sakratil maut, aku kembali akan berusaha mengkafirkan kamu. Maka inilah perlunya talqin ya. Mentalkin orang yang ketika menghadapi sakratil maut diajarkan mengucapkan kalimat-kalimat tauhid. Diajarkan mengucapkan la ilaha illallah. Agar ucapan yang terakhir di saat dia mengembuskan nafas terakhirnya adalah ucapan la ilaha illallah. Sebab apa? Iblis itu dalam satu keterangan hadis, saat orang menghadapi sakratil maut, dia datang membawa air. Sebab menurut baginda Rasul, orang yang menghadapi proses sakratil maut itu haus. Kita kehausan ya. Saat proses roh ini dicabut oleh Allah, kita sangat haus. Haus sekali. Nah ketika haus, iblis datang. Hanya saja yang bisa melihat orang yang ketika menghadapi sakarat itu. Orang yang di sampingnya walaupun dikelilingi, ya, dia nggak akan melihat iblis itu membawa air. Yang diperlihatkan hanya orang yang ketika menghadapi sakratil maut itu. Membawa air. Ya orang yang lagi haus kemudian ada orang menawarkan air, tentu itu kesempatan ya. Minta air saat kita kehausan. Nah iblis ini bertanya. Hei, kau sedang kehausan? Iya. Berikan aku minum. Iblis tersenyum. Baik. Kau akan dapat air segar ini. Kau boleh meminum dengan puas. Tapi ada satu syarat. Kau ucapkan kalimat. Satu kalimat yang nanti kalau kau mengucapkan kalimat itu, ini air akan aku berikan kepada kamu. Wah, ini bahaya sekali. Kalimat apa yang harus kamu ucapkan? Ya. Katakan bahwa la ilaha. La ilaha. Katakan olehmu tidak ada Tuhan, tidak ada Tuhan. Ini kan bentuk usaha iblis untuk menghancurkan iman seseorang ketika menghadapi sakratil maut. Ini membahayakan. Bagi orang yang kekuatan imannya sangat tipis, sangat lemah, menghadapi sakratil maut ditawarkan minuman oleh iblis, dia mau. Akhirnya dia mengucapkan kalimat yang diminta oleh iblis, tidak ada Tuhan, tidak ada Tuhan. Kalau sudah kalimat itu yang terucap terakhir kali, ya kita seperti bersiswa ya. Orang yang ahli ibadah tapi matinya masuk ke neraka karena di penghujung hidupnya, di hembusan terakhir nafasnya, dia mengucapkan bahwa tidak ada Tuhan. Tapi bagi mereka yang imannya kuat, akidahnya mantap, ahli ibadah, ketika iblis menawarkan air, dengan kita diminta untuk mengucapkan itu, dia akan bilang, maaf iblis. Lebih baik saya haus daripada saya mengucapkan kalimat itu. Ini membahayakan kita ya. Membahayakan kita. Sebab orang yang ketika menghadapi sakratul maut ini
lidah sudah dikunci oleh Allah. Begitu sulitnya orang mengucapkan la ilaha illallah ketika menghadapi sakratil maut kalau memang dia tidak terbiasa mengucapkan kalimat itu. Sebab itu kita perlu dilatih lidah kita mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, agar di akhir ucapan itu adalah kalimat la ilaha illallah. Maka siapa orang yang di akhir hidupnya mengucapkan la ilaha illallah, maka dia akan mendapatkan surga. Jadi kita perlu melatih lidah kita mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat tauhid, agar kita di akhir hidupnya mengucapkan la ilaha illallah. Jadi orang ketika menghadapi sakratil maut, imman naru wa immal jannatu, diperlihatkan bagi mereka gambaran neraka dan gambaran surga. Orang yang memang diberikan hidayah oleh Allah, ya, kemudian dia memelihara hidayahnya dengan beribadah, dengan menggunakan waktu-waktu hidupnya untuk beribadah. Insya Allah orang yang demikian sudah Allah tetapkan bahwa inilah calon penghuni surga, sehingga gambaran yang diberikan saat menghadapi sakratul maut adalah gambaran surga. Tetapi orang yang kemudian tidak menggunakan waktu hidupnya untuk menjemput hidayah. Sebab yang namanya hidayah itu kita nggak boleh menunggu ya, tapi menjemput. Ya. Kita wajib menjemput hidayah, bukan kita menunggu hidayah datang. Jangan pernah kita berkata, kenapa Anda kok nggak mau sholat? Ya, mungkin belum dapat hidayah kali. Ini ucapan salah. Kenapa sih kamu nggak berhenti bermaksiat? Kenapa sih kamu masih hobi mabuk-mabukan? Kemudian dia bilang, ya mungkin belum dapat hidayah mungkin ya. Belum dapat hidayah mungkin. Jangan sampai kita mengucapkan begitu. Kenapa kamu nggak mau puasa Ramadan? Ya mungkin saya belum dapat hidayah kali. Masih malas untuk melaksanakan puasa. Gak boleh ya. Hidayah itu harus dijemput. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam ya. Beliau menjemput hidayah. Ketika beliau masa kecilnya di dalam goa, beliau mencari siapakah Tuhan yang sebenarnya, itu kan dalam rangka mencari hidayah. Nabi Ibrahim ketika kecil itu mencari siapa Tuhan yang sebenarnya. Ketika dia melihat bintang di langit, dia mengatakan, oh ini mungkin Tuhan. Ini mungkin Tuhanku ya, terang begitu tinggi. Ketika bintang menghilang, dia akan bilang, la uhibul afilin. Aku nggak suka yang tenggelam-tenggelam. Masa Tuhan tenggelam? Pasti bukan Tuhan. Bintang tenggelam, terbitlah bulan. Nabi Ibrahim berkata, oh, ini lebih besar ini. Ini pasti Tuhan ini. Besar terang di langit. Ini pasti Tuhan. Ketika bulan kembali redup dan terbenam, dia berkata lagi, ini bukan Tuhan. Nggak mungkin Tuhan tenggelam. Nggak mungkin Tuhan kemudian lenyap. Nah begitu pagi datang muncul matahari, terbit matahari begitu terang. Lagi-lagi Nabi Ibrahim, ini pasti Tuhan ini. Ini lebih besar dari yang tadi malam. Ini pasti Tuhan, cahayanya begitu terang menerangi alam dunia. Ini pasti Tuhan. Jadi Nabi Ibrahim itu mencari siapa Tuhan saya yang sebenarnya. Ini kan upaya menjemput hidayah. Jadi hidayah ini jangan ditunggu. Kalau ada orang yang kemudian serta merta dapat hidayah, yaitu haknya Allah memberi